Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, masih menyisakan tanya. Arya yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya dalam posisi terlentang dan kepala tertutup lakban, mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarga. Beragam spekulasi pun mencuat mengiringi kematian sang diplomat. Dari mulai dugaan bunuh diri akibat penyakit yang mendera korban, hingga dugaan adanya pihak lain yang terlibat. Meski demikian, polisi terus menyelidiki apa penyebab kematian korban yang sejatinya hendak ditugaskan ke Finlandia akhir bulan nanti. Termasuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang masuk ke kamar korban. Meski rekaman kamera pengawas yang beredar menunjukkan tidak ada aktivitas mencurigakan di sekitar TKP. Ya, penyebab kematian ini masih menjadi misteri pemirsa, di mana Jumat lalu pihak kepolisian menggelar olah TKP lanjutan. Artinya sudah 3 kali olah TKP ini digelar oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya, apakah olah TKP kali ini mampu mengungkap petunjuk baru untuk mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan? Kita akan bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bu Cik Juliati Hisham, sosiolog kriminologi UNJ. Selamat malam Bu Cik. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Bu Cik ini juga sudah hadir Dr. Boge Priyo Nugroho, ahli forensik RSUD Tarakan. Selamat malam Dr. Boge. Selamat malam. Oke. Selain 2 narasumber yang hadir di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabar Eskrim 2018-2019. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Pena, selamat malam Bapak Ibu narasumber. Oke, baik, kita pertama-tama menuju ke Pak Arief terlebih dahulu ya, izin. Baik. Pak Arief, kami ingin minta analisa Anda. Ini kan sejauh ini olah TKP sudah digelar sebanyak 3 kali begitu. Dengan barang bukti ataupun fakta-fakta yang sudah terkumpul sejauh ini, apa yang sebetulnya terjadi dari sudut pandang Anda sebagai mantan Kabar Eskrim, Pak Arief? Ya, terima kasih Pena. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Jadi setiap perkara yang ditangani oleh kepolisian itu pada dasarnya adalah sebuah teka-teki yang harus dijawab oleh para penyidik apa sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu di dalam proses penyidikan, penyidik berupaya untuk mengumpulkan barang bukti, alat bukti, data, informasi untuk merekonstruksi semua peristiwa yang sudah terjadi, baik pada hari H maupun H- sebelumnya. Nah, ini yang kita temukan adalah ada korban meninggal dunia di dalam kamar sendiri, tidak ada saksi. Sehingga tugas penyidik menjadi lebih sulit untuk mengungkapkannya, karena ini kejadian dalam kesendirian. Oleh karena itu, penyidik tentu untuk menjawab teka-teki ini, ada 2 kemungkinan karena korban meninggal dunia. Yang pertama, apakah korban ini meninggal bunuh diri? Yang kedua, apakah korban ini dibunuh? Nah, tentu apa yang dilakukan penyidik sampai melakukan olah TKP 3 kali dengan melibatkan berbagai macam unsur di dalam mendukung penyidikan ini, tentu ini upaya untuk melengkapi dan mengumpulkan semua alat bukti. Dan TKP adalah tempat yang paling vital untuk mengungkapkan ini semuanya, karena disitulah terjadinya peristiwa itu. Sehingga penyidik memang harus cermat, harus lengkap di dalam melakukan upaya-upaya penggunaan alat bukti itu. Kedua, dari dari jenazah nanti akan dilakukan otopsi. Ada dokter forensik, nanti bisa dikonfirmasi apa sih yang menyebabkan kematian dari korban. Kemudian kapan terjadinya, kapan waktu meninggalnya korban ini, sehingga akan bisa dihitung lintasan waktu kegiatan korban. Baik. Dari sebelum meninggal sampai dengan ditemukan meninggal. Yang ketiga adalah bagaimana profiling terhadap kegiatan korban itu sendiri.
baik secara pribadi, keluarga, maupun hubungan kerja. Nah, ini ada pakar sosiologi kriminal yang mungkin nanti juga bisa menjelaskan. Semua akan dikumpulkan oleh penyidik sehingga itu menjadi satu alat bukti dan keterangan informasi yang akan merangkai semua kegiatan untuk membuktikan sebetulnya ini bunuh diri atau pembunuhan. Kalau bunuh diri, berarti barang buktinya juga, alat buktinya harus lengkap. Tidak bisa hanya sumir, hanya penjelasan sepintas, ini bunuh diri untuk mempermudah saja. Tidak bisa. Pasti publik juga akan menuntut bagaimana, apa sebabnya bunuh diri. Begitu juga kalau pembunuhan, siapa yang dibunuh, apa penyebabnya, apa motif dari kedua dugaan-dugaan ini. Begitu, Vena. Oke, baik, saya mau langsung ke ahli forensik kalau begitu, ke Dr. Boge. Dr. Boge, dengan kasus seperti ini bagaimana kemudian bisa membedakan mana kematian yang wajar dan juga kematian yang tidak wajar? Baik, setiap kematian yang di luar vaskes, terutama yang di luar perawatan kesehatan itu pasti dianggap wajar. Dan itu nanti sudah barang tentu kita mencari sebab matinya dengan melakukan otopsi oleh dokter spesialis forensik di tempat instansi tersebut, ya, di mana nanti akan dikirim jenazah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna untuk mengambilkan, setelah otopsi nanti ada hasil visum yang digunakan sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Kalau fokus utama pemeriksaan oleh ahli forensik, kalau dalam kasus ini fokus utamanya pemeriksaan seperti apa? Banyak ya, jadi tadi seperti diungkapkan apakah dia dibunuh atau pembunuhan, tapi kita tetap melakukan standar prosedur operasional untuk melakukan ada tindakan bedah mayat, ya dibilang otopsi, untuk mencari sebab matinya. Ya itu nanti akan terlihat seperti itu, termasuk waktu kematian. Kita lihat akan dari semua organ-organ yang kita lihat, kita periksa, kita lakukan pemeriksaan penunjang juga, dan jadi memang memerlukan waktu ya, tidak segera langsung ada hasil, tapi kita memerlukan waktu untuk mencapai hasilnya seperti seperti waktu kematian dan sebab matinya seperti apa gitu. Oke, kalau dari kematian yang tidak wajar dan juga wajar, ini terlihat dari memarkah, lukakah, atau ada ciri-ciri tertentu, dokter? Iya, jadi kalau kematian tidak wajar itu memang kita akan melihat semuanya apa ada tanda-tanda kekerasan, baik itu cuma setitik, nanti kita periksa luar jenazah dulu, sebelum kita catat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki apa ada yang kelainan atau tanda kekerasan yang didapat, kemudian kita lakukan bedah mayat mulai dari kepala, kita buka otaknya sampai dengan ke perut, ke dada perut, itu semua kita periksa untuk mendukung apakah memang ini adanya suatu kasus-kasus yang didugakan oleh kepolisian tadi pada pembunuhan atau bunuh diri. Itu semua nanti kita lihat, kita nilai semua apa yang ada di dalam organ seperti itu. Baik, saya mau ke Bu Cik kalau begitu. Bu Cik melihat pola dalam kasus ini yang penuh kejanggalan dan juga kita bisa sebut ini minim bukti. Apa analisa Anda? Kita melihat gini, kasus ini memang pelik sekali ya, dengan tanda-tanda yang cuma sedikit, di mana kita lihat kepalanya dilakban. Menarik bagi kami, dilakban itu apakah itu dilakukan sendiri atau ada orang yang melakukannya. Oke. Pertama, kalau dilakban sendiri berarti dia tersedia kaca, dia harus rapi, kan itu rapi kelihatannya kan. Nah, berarti dia melakukan harus ada kaca. Sekarang alat bukti kacanya untuk dia melakban itu ada atau tidak? Kalau seperti itu berarti kan memerlukan banyak alat. Polisi harusnya lebih jelas lagi ya melihatnya gitu lah. Dari sisi itu. Kalau dia dilakban orang itu berarti korban itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau korban sudah tidak sadar. Baru dia bisa dilakban. Ya. Kemudian dari bukti yang berikutnya kita lihat gitu. Katanya kuncinya masih ada di dalam, anak kunci ada di dalam kuncinya itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kita harus mengumpulkan data. Apakah anak kunci itu kalau tercangkut di dalam kuncinya bisa dikunci dari luar atau tidak? Biasanya sih tidak. Artinya anak kunci itu tidak boleh tersangkut di dalam anak kunci. Kita lihat dari situ. Ya. Kemudian kita harus meriksa juga keadaan dari sekitarnya. Apakah di atas itu plafon ada yang terbuka atau tidak? Dan siapakah yang memberitahu bahwa orang tersebut sudah mati? Kenapa kemudian pihak pemilik kontrakan tiba-tiba datang untuk melihat korban? Apakah dirasakan adanya bau?
Karena biasanya kalau bau menyengat tentu mengganggu masyarakat, tentu dicari Oke. di mana. Tapi waktu itu laporannya dari istrinya kan yang meminta untuk dilakukan pengecekan dalam kamar kos. berarti ada berapa hari antara dia di dalam sana, dari CCTV yang saya dengar bahwa dia telah buang sampah. Kemudian dia buang sampah, terus tidak ada lagi berita, tiba-tiba istrinya menelpon. Oke. Berarti ada apa dengan istrinya? Jadi banyak sekali kemungkinan yang perlu kita kumpulkan datanya. Oke, saya mau langsung minta tanggapan ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, ini menarik apa yang dikatakan oleh Bu Cik soal lakban ya. Ini kemudian bagaimana kepolisian bisa menyimpulkan bahwa mungkin adanya kemungkinan bahwa korban ini bunuh diri dengan lakban tersebut. Pembuktiannya apa yang dicari dalam TKP? Ya, karena apa yang disampaikan oleh Bu Cik tadi sudah sangat detail dan saya yakin kepolisian sudah melakukan itu. Tim penyidik, ada Puslapor, ada Pusinafis, didukung oleh kedokteran forensik. Kedokteran forensik Pak Buki tadi sudah menjelaskan bagaimana melakukan otopsi. Tentu ini yang akan dianalisis oleh pihak kepolisian. Di awal tadi saya katakan, inilah teka-teki yang harus dijawab. Tetapi untuk mengungkap ini semuanya, kita tidak boleh berpersepsi. Kita tidak boleh berspekulasi. Semua harus berawal dari TKP dulu, tentukan dulu. Mengapa sih korban ini kok sampai meninggal dunia? Tadi dua hipotesis yang saya sampaikan, apakah dia bunuh diri atau dibunuh? Gitu. Pak Arief. Sehingga dari semua data-data itu, semua alat bukti akan dijawab oleh penyidik terlebih dahulu, baru dicari motifnya. Begitu. Ya, Vena, gimana? Pak Arief, ini kan tapi olah TKP sudah sampai 3 kali. Apakah 3 kali ini karena polisi ingin memastikan adanya ketidaksesuaian dalam olah TKP sebelumnya, atau ada alasan lain sih sebetulnya? Jadi begini, setiap kali olah TKP, kemudian dianalisis, dievaluasi, mungkin ada sesuatu yang ditemukan, ini perlu ada pendalaman lagi di TKP. Mungkin ada yang dicari, seperti dikatakan oleh Bu Cik tadi, plafonnya, mungkin alat untuk melihat kaca, berbagai hal bisa dilakukan. Jadi olah TKP itu digunakan untuk menemukan alat bukti atau barang bukti sebanyak-banyaknya. Karena memang yang diketahui kejadiannya hanya di kamar itu saja, sehingga sebanyak-banyaknya untuk bisa mengumpulkan barang bukti yang kemudian direkonstruksi. Saya katakan bahwa mengungkap satu teka-teki perkara seperti ini seperti menggambar puzzle. Jadi yang kecil-kecil itu dikumpulkan semua, dirangkai menjadi satu gambar. Kalau salah di dalam menginterpretasikan potongan-potongan itu, seandainya gambarnya atau perkaranya ini mencari macan, yang digambar jadinya kelinci, saya sampaikan kemarin. Oke. Nah, ini penyidik tidak boleh terjadi kesalahan seperti itu. Oke, apalagi dalam kasus ini juga tidak ada saksi, ada CCTV, barang bukti CCTV, tapi CCTV juga tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Nah, penyidikannya ini dimulai dari mana dengan barang bukti tersebut? Kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia malam usai jeda. Tetaplah bersama kami.